Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun untuk semangat ya. Boleh Bapak Ibu nanti birang ini ya untuk membalas pantunnya ya. Walau kamu sering membuatku bingung, Cakep. tapi kamu tempatku bersama. Cantik. Kalau hari ini cuaca sedikit mendung, tapi tidak menyurutkan untuk semangat webinar. Cakep. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh komunitas kesayangan kita ya, komunitas KGBK Guru Belajar Kutawaringin. Baik, hari ini webinarnya yaitu mengenai penguatan karakter bimbingan konseling. Kira-kira Bapak Ibu sudah pasti ya sudah tahu tentang bimbingan konseling. Kebetulan sebelumnya juga sudah pernah kita mengadakan juga webinar tentang bimbingan konseling. Mengapa sih bimbingan konseling? Ya, karena bimbingan konseling ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Salah satunya yang paling utama, peran bimbingan konseling ini yaitu membentuk karakter siswa. Karakter merupakan pondasi kepribadian seseorang yang menentukan sikap positif, kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu bukan hanya secara memberikan kecerdasan secara akademik ya, tapi yang paling utama adalah karakter. Apalagi zaman-zaman sekarang tentu saja karakter anak-anak tuh terlihat lebih menurun ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, hari ini kita punya narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan banyak pemahaman dan pengetahuan baru untuk kita semua. Sebelum kita laksanakan kegiatan berikutnya, ada beberapa acara yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Kemudian nanti ada pesan kunci dari Bapak pengawas kita yang akan diwakili oleh Bapak Haji Atif, serta dari FK3S yaitu Bapak Muksin. Setelah itu ada masuk ke webinarnya ya, ke narasumber ada Patris dan Bu Ella. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita sama-sama mendengarkan pesan kunci dari Bapak pengawas kita ya. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Terlihat ada Bapak Ujang, ada Bapak Aep ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak semuanya ya karena sudah menyempatkan hadir di acara webinar kali ini. Baik, silakan untuk menyampaikan pesan kuncinya yaitu dari Bapak Haji Atif, kami persilahkan. Mangga Bapak. Ya, ada tersambung Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ayah, Pak, ayah. Ada. Bagus. Kemarin teman. Ayah. Ya, pernuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sekarang kita bertemu dalam kegiatan webinar kali ini yang bertema tentang pendidikan karakter, seri bimbingan konseling. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Winda Andriani. Kemudian terima kasih kepada Bapak K3S yang sudah hadir dalam kegiatan ini, rekan-rekan pengawas juga, dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber ya, dalam hal ini Pak Trisna Ahmad Supriyata MPD beserta Ibu Ella Nurlaila Sari SPD sebagai narasumber kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa
menyampaikan materinya dapat kita serap dan kita bisa berbagi informasi ya terhadap kita. Mudah-mudahan dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan ya, diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Sebelum menginjak kepada acara selanjutnya pada penyampaian kali ini, beberapa hal yang ingin disampaikan secara singkat akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat kiranya menjadi bahan catatan, bahan masukan bagi semuanya dalam melaksanakan kegiatan BK di sekolah ya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia memiliki tujuan nasional yang mencakup pembentukan karakter ya, yang beriman, berbudi pekerti luhur, dan memiliki berbagai keterampilan. Bimbingan dan keterampilan, bimbingan dan konseling berperan dalam mencapai tujuan ini dengan membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka. Mengembangkan potensi adalah tahap awal pendidikan formal yang memainkan peran kunci dalam pembentukan dasar-dasar pengetahuan dan karakter peserta didik. Pada umumnya peserta didik ini pada pendidikan dasar mulai mengembangkan konsep diri, harga diri, dan kepercayaan diri. Nah, ada hal penting yang harus kita ketahui adalah bahwa yang pertama, satu, BK di sekolah dasar lebih menekankan pentingnya peran guru dalam fungsi bimbingan melalui sistem guru kelas. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Sehingga guru kelas memiliki waktu untuk mengenal lebih mendalam, sehingga memiliki peluang menjalin hubungan yang lebih efektif. Yang kedua, fokus bimbingan dan konseling di SD lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Yang ketiga, bimbingan dan konseling sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. Yang keempat, bimbingan dan konseling di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Yang kelima, program bimbingan dan konseling di sekolah dasar hendaknya peduli terhadap kehidupan dasar anak seperti berhubungan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri serta pemahaman keunggulan dan kelemahan dirinya. Yang keenam, program bimbingan dan konseling di sekolah dasar hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang amat penting dalam perkembangan anak. Jadi, layanan BK di SD perlu dilakukan untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan yang optimal. Jadi, layanan BK ini menjadi penting karena merupakan salah satu penunjang program-program sekolah sesuai dengan arah sistem kurikulum satuan pendidikan yang diselenggarakan. Demikian Bapak Ibu hendaknya menjadi rujukan untuk pesan-pesan kunci yang akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan materi yang disampaikan oleh narasumber nanti sehingga dapat
dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan selamat melaksanakan webinar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Pengawas telah memberikan pesan kuncinya. Baik, beranjak pada acara berikutnya, yaitu pesan kunci yang akan disampaikan oleh Ketua FKKS Kecamatan Kota Waringin yang terhormat Bapak Muhsin Anwari SPD. Kami persilahkan. Tidak, Bapak Muhsin sudah bergabung. Halo. Oh iya, mangga. Ya, udah ada. Ya. Mohon Siap. maaf. Pak, mangga. Agak loading. Sebab ini laptop kepunyaan orang lain. Saya tidak begitu kenal dengan laptop ini ya. Jadi Bapak. mencari dulu. Siap, Pak. Mangga Bapak. Siap. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Haji Atif, Pak Ae, Pak Ujang, Ibu Mary ya. Yang saya hormati Pak Tisna, Ketua Kombel Kota Waringin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru peserta webinar kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah yang pada hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita demi kemajuan peningkatan belajar mengajar siswa kita di Kota Waringin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya teringat pernyataan pertama Bapak Menteri kita yang baru, Bapak Profesor Dr. Mukti Ali, ketika ditanya oleh wartawan, hal apa yang akan Bapak lakukan di awal Bapak menjabat. Salah satunya adalah kami akan menambah pengangkatan guru BK itu ya. Jadi mengapa beliau memprioritaskan pengangkatan guru BK? Mungkin melihat kenyataan akhir-akhir ini di kehidupan pendidikan kita, karakter siswa kita masih belum berkembang, atau lebih ekstrimnya masih atau mengkhawatirkan ya, terjadi perkelahian antar pelajar, bully dan sebagainya di sekolah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan karakter di sekolah itu bertujuan untuk membantu karakter siswa yang kompeten, secara soft skill dan hard skill. Kompeten secara soft skill adalah siswa kita diharapkan mempunyai karakter, ya, sikap. Sedangkan hard skill adalah kompetensi dalam bidang karya, seperti itu. Karakter soft skill dalam kurikulum Merdeka seperti tadi yang sudah
uraikan oleh Bapak Haji Atif, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, ya, berpikir kritis, kreatif, jujur, disiplin, punya integritas. Itulah karakter-karakter yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan mengecas kembali, ya, guru-guru kita. Barangkali sudah agak lama dulu waktu yang SPG ada BP, waktu di S1 ada mata kuliah sejenis. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Tisna, ya, untuk mengingatkan kembali rekan-rekan kita bagaimana pentingnya bimbingan konseling di sekolah. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ini peserta baru ada 67. Ya, mohon pada rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang belum masuk ke Zoom untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi itu ya mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan atau pesan kunci yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk pada materi, namun sebelumnya kepada Bapak pengawas semuanya, kemudian kepada Pak Muhsin juga sebagai Ketua KKS Kecamatan Kota Waringin, mungkin mangga bisa tetap berada di saluran Gimit ini, atau barangkali ada keperluan lain, mangga Bapak kalau mau keluar atau masih tetap di sini, kami persilahkan. Semoga aktivitas hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Akan kita lanjutkan ke acara berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Trisna, ya, yaitu mengenai penguatan pendidikan karakter. Kepada Pak Trisna, kami persilakan. Silakan. Enggak, Pak. Terima kasih Bu Winda atas kesempatannya. Suara saya jelas Ibu Bapak? Jelas. Siap, terima kasih Bu Bapak. Alhamdulillah, amarana bi taqwa wa nahana 'anil hawa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Bapak pengawas dan yang kami hormati Ibu Bapak kepala sekolah, dan tentunya yang kami hormati Ibu Bapak guru semuanya yang sedang mengikuti kegiatan Jimit ini di kantor ataupun di kelas gitu ya. Nah, ada juga yang nobar nih. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah dan senantiasa kita diberikan kesehatan. Nah, alhamdulillah Ibu Bapak ya, di hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama Ibu Bapak ya, meskipun dalam keadaan daring, tetapi mudah-mudahan Ibu Bapak ya, ini tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa sama-sama mengembangkan diri, yang mana tujuannya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik Ibu Bapak, saya izin share screen dahulu Ibu Bapak ya. Nah, saya izin share screen. Sudah muncul Ibu Bapak? Punten, suara Patris kirang jelas. Gimana sekarang, sudah lebih jelas? Sudah baikkan, boleh. Oke, siap. Terima kasih Ibu Bapak.
baik Ibu Bapak. Nah, karena tadi diawali oleh pantun, nah maka izinkan saya juga berpantun dahulu ya, boleh ya. Nah, nanti silakan berikan reaksi hati, jempol ataupun tepuk tangan. Silakan Ibu Bapak ya. Nah, nih, jalan-jalan ke hutan belantara. Wah, mantap nih. Singgah sebentar di tengah taman. Cakep. Cakep. Nah, mari belajar bersama-sama. Cakep. Nah, menambah Cakep. ilmu untuk masa depan. Oke, Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Bapak ya, Ibu Bapak ya. Nah, sudah berkenan hadir di acara Jimit pada hari ini. Nah, Ibu Bapak, nah ini Ibu Bapak nih. Kenapa sih kita harus melakukan penguatan pendidikan karakter gitu kan ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah memang karakter kita ini tidak baik-baik saja atau seperti apa? Nah, lalu Ibu Bapak, kasus apa yang terjadi disebabkan karena rendahnya karakter? Coba Ibu Bapak boleh ketikkan di kolom chat. Nah, kasus apa nih Ibu Bapak yang sekarang sering terjadi dan juga disebabkan itu karena rendahnya karakter? Kira-kira kasus-kasus seperti apa tuh? Boleh dituliskan di kolom chat box. Nah, silakan Ibu Bapak. Nah, atau ada yang mau berkenan open mic? Nah, silahkan raise hand kalau ada yang mau. Nah, kalau tidak ada silahkan dituliskan di chat box Ibu Bapak. Nah, ini sudah ada nih, berkata kasar katanya. Waduh, ini ya yang menjadi permasalahan kita semua nih, khususnya bagi anak didik kita. Masih saja ada anak-anak yang berkata kasar. Nah, kira-kira apalagi Ibu Bapak? Nyontek katanya ya. Wah, ini nih nyontek rupanya ya, masih ada juga nih. Ternyata nyontek itu. Nah, tadi berkata kasar, terus kedua nyontek. Ada lagi Ibu Bapak? Kira-kira apalagi Ibu Bapak? Adakah Ibu Bapak? Nah, menghina, wah, membuli teman, memanggil dengan nama orang tua, perkelahian antar teman, Ibu. Ya, wah ini nih sudah ada yang tahu pornografi rupanya. Wah, ini sangat bahaya sekali Ibu Bapak ya. Nah, merokok, wah itu juga ada ya, krisis mental katanya ya. Suara Bapak kurang jelas. Bu Winda, gimana suara saya? Sudah jelas belum Bu Winda? Sudah Pak, hanya kayaknya Pak ada masalah di mikrofonnya sedikit Pak, jadi kayak nge-ground gitu. Coba sedikit. Kalau sekarang gimana? Sudah lebih jelas belum? Nah, lebih jelas sekarang Pak. Oke, siap Bapak. Baik, Nah, silakan dilanjut. saya izinkan off cam dulu Ibu Bapak ya. Takutnya gangguan sinyal, saya mohon izin off cam. Nah, baik Ibu Bapak, nah inilah Ibu Bapak kenapa tentunya penguatan pendidikan karakter itu sangat penting Ibu Bapak ya. Karena jika kita lihat dan kita perhatikan juga, ternyata masih banyak Ibu Bapak ya di sekitar kita, bahkan di sekolah kita, kasus-kasus yang disebabkan karena rendahnya karakter Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak, ini salah satu di antaranya Ibu Bapak ya. Nah, kenapa penting pendidikan karakter? Karena pada saat ini masih banyak juga yang buang sampah sembarangan, masih banyak yang berlaku teror Ibu Bapak ya. Nah, ini juga masih juga ada yang bully tadi ya, menghina, bahkan di sini juga sampai di Bekasi itu sampai ada yang meninggal dunia Ibu Bapak ya. Nah, ini ada juga yang korupsi dan ada juga Ibu Bapak ya, jika kita lihat pada saat ini terjadi banjir Ibu Bapak. Nah, ini tentunya permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang dekat maupun yang jauh dengan kita. Nah, tanpa kita sadari Ibu Bapak, ternyata itu permasalahannya pada karakter Ibu Bapak. Nah ini Ibu Bapak, nah inilah yang menjadi alasan bagi kita semuanya kenapa pendidikan karakter itu perlu diajarkan Ibu Bapak, perlu dikembangkan bagi anak didik kita. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama Ibu Bapak, nah ini tentunya Ibu Bapak, pendidikan karakter itu supaya membangun landasan bagi seseorang supaya ia itu menjadi pembelajar sepanjang hayat Ibu Bapak ya. Lifelong learning Ibu Bapak. Nah, inilah Ibu Bapak, dengan karakter itu kita diharapkan baik guru maupun anak didik kita, mereka memiliki landasan supaya mereka bersemangat di dalam mengembangkan dirinya.
Lalu yang kedua, Ibu Bapak, nah pendidikan karakter ini sangat penting Ibu Bapak ya, karena ini tentunya untuk menjalin hubungan yang harmonis Ibu Bapak ya, di rumah, di komunitas, di tempat kerja Ibu Bapak ya. Nah, kita di satuan pendidikan pun nah sama tentunya harus membangun hubungan yang harmonis di tempat kerja. Dan inilah alasan bagi kita semuanya kenapa karakter itu sangat penting. Lalu yang ketiga Ibu Bapak, nah kenapa harus belajar pendidikan karakter itu harus dikembangkan? Nah, karena pendidikan karakter itu akan mengembangkan nilai-nilai dan kebajikan pribadi. Nah, yang paling pentingnya Ibu Bapak dari karakter seseorang itu dia bisa berkontribusi secara aktif di kehidupan masyarakat, apalagi di tatanan dunia global Ibu Bapak. Nah, sehingga inilah yang menjadi alasan bagi kita semuanya kenapa pendidikan karakter itu sangat penting untuk dikembangkan, sangat penting untuk diajarkan kepada anak didik kita Ibu Bapak. Nah, next Ibu Bapak kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki Ibu Bapak ya di abad 21 ini. Nah, kompetensi ini sangat penting sekali supaya tentunya setiap anak didik maupun diri kita bisa selamat dan juga bahagia nanti di kehidupan di masa depannya. Nah, dalam pendidikan itu Ibu Bapak karakter yang dimiliki di abad 21 itu terdiri dari knowledge, pengetahuan, skill, kompetensi. Nah, ini yang paling penting karakter Ibu Bapak. Nah, ini karakter yang harus dimiliki. Dan yang tak kalah pentingnya itu Ibu Bapak dari skill, karakter maupun knowledge ataupun pengetahuan itu. Nah, ini dibungkus dengan metacognition Ibu Bapak. Nah, metakognisi ini bagaimana seseorang bisa mengendalikan kemampuannya, sadar akan kemampuannya tentang karakter, skill dan pengetahuannya itu sehingga bisa menempatkan pada tempatnya Ibu Bapak. Nah, tetapi Ibu Bapak pada kali ini, nah kita akan fokus Ibu Bapak ya membahas mengenai karakter. Dan inilah karakter yang memang harus dimiliki di abad 21 Ibu Bapak. Yang pertama, mindfulness Ibu Bapak, penuh perhatian. Nah, anak didik kita diharapkan menjadi anak-anak yang penuh perhatian, sadar akan dirinya. Nah, mereka memiliki rasa kasih sayang, bersyukur, empati. Nah, itu salah satu contohnya Ibu Bapak. Lalu yang kedua, curiosity Ibu Bapak. Nah, diharapkan anak didik kita ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Ibu Bapak ya. Nah, mereka terbuka, mereka termotivasi, memiliki inisiatif untuk mencari pengetahuan. Lalu yang ketiga ada courage Ibu Bapak, yaitu keberanian. Nah, bagaimana nanti anak didik kita ini mereka harus berani membangun kepercayaan dirinya dan mengambil resiko Ibu Bapak ya terhadap pembelajaran. Nah, ini yang tak kalah pentingnya Ibu Bapak. Nah, ini nih resilience. Nah, ini ketangguhan. Bagaimana anak didik kita memiliki ketekunan, ketabahan dan juga keuletan. Nah, karena terkadang Ibu Bapak ya pada saat ini daya tangguh inilah yang menjadi permasalahan anak didik kita gitu kan ya. Terkadang anak didik kita ketika kita ingatkan, nah mereka mentalnya itu kalau zaman sekarang menyebutnya mental strawberry gitu ya. Nah, mereka lembek, nah mereka tidak tangguh, nah, diberitahu sedikit, nah, mereka malah menangis ataupun bahkan berontak gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Lalu karakter yang kelima yaitu etik Ibu Bapak ya, etika. Nah, di sini ada kemurahan hati, nah, kesetaraan, keadilan. Nah, yang terakhir Ibu Bapak ada leadership Ibu Bapak, kepemimpinan. Nah, bagaimana seseorang atau anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, Ibu Bapak ini merupakan 6 karakter yang memang harus dimiliki di abad 21 Ibu Bapak. Nah, inilah karakter yang memang sedang dikembangkan secara global Ibu Bapak ya. Nah, tetapi Ibu Bapak, karena negara kita negara Indonesia, karakter manakah yang menjadi fokus khususnya di negara kita di Indonesia yang harus dikembangkan Ibu Bapak? Nah, untuk saat ini Ibu Bapak, nah karena kita masih tetap Ibu Bapak ya dengan visi pendidikan Indonesia ya yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka inilah Ibu Bapak ya yang perlu kita kembangkan yang 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Nanti kita diharapkan bisa bersama-sama mewujudkan anak didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, inilah Ibu Bapak ya yang harus menjadi fokus bagi kita semuanya
bagaimana kita menguatkan pendidikan karakter anak didik kita. Dan yang paling utama Ibu Bapak, jika kita perhatikan juga di dalam dasar negara atau lambang negara kita Ibu Bapak ya, itu kan Pancasila. Nah di tengah-tengahnya kan itu simbol yang ke-1 yaitu bintang. Nah inilah yang menjadi tantangan bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa mewujudkan anak didik yang beriman. Karena dengan beriman yang kuat, yang teguh, yang konsisten, maka tentunya anak didik kita akan memiliki kelima karakter yang lainnya. Nah, jika didasari dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Ibu Bapak, yang harus dikembangkan karena anak didik kita ini kan harus dikembangkan selain kompetensi, dan juga karakternya Ibu Bapak. Dan karakter maupun kompetensi ini dibangun Ibu Bapak melalui pembelajaran Ibu Bapak ya. Makanya tentunya nanti diharapkan bagaimana pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut Ibu Bapak ya bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran Ibu Bapak. Itu yang paling penting Ibu Bapak ya. Bagaimana tentunya karakter ini terintegrasi menyatu ke dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi tantangan terberat sebetulnya bagi kita semuanya, bagi guru, bagaimana kita menerapkan karakter tersebut dalam pembelajaran. Ya, Ibu Bapak, inilah Ibu Bapak, tentunya Ibu Bapak ya yang perlu kita cermati juga bahwa pemerintah juga dalam melakukan penguatan pendidikan karakter ini Ibu Bapak ya, dimulai dari usia dini Ibu Bapak atau melalui di fase pondasi sampai nanti ini di jenjang menengah atas Ibu Bapak ya sampai fase F. Karena memang Ibu Bapak untuk penguatan karakter ini Ibu Bapak bukan perkara yang singkat gitu ya. Karena untuk mengembangkan karakter ini perlu effort Ibu Bapak ya, perlu semangat bersama supaya anak didik kita bisa konsisten dari sejak usia dini masuk ke SD, ke SMP maupun sampai ke SMA. Inilah yang menjadi tantangan bagaimana tentunya kita bisa mensinkronkan penguatan karakter dari sejak dini sampai nanti mereka dewasa Ibu Bapak. Ini Ibu Bapak strategi kita semuanya supaya di satuan pendidikan itu anak didik kita selain memiliki kompetensi yang baik, juga mereka memiliki karakter yang kuat Ibu Bapak. Inilah Ibu Bapak yang diharapkan di sekolah yang dicita-citakan Ibu Bapak. Di sini Ibu Bapak ada 3 tahapan ya. Dimulai yang pertama, supaya nanti di sekolah kita terwujud anak didik yang memiliki kompetensi, yang memiliki karakter yang kuat. Tentunya nanti para pendidiknya harus melakukan 3 hal Ibu Bapak. Yang pertama yaitu pendidiknya harus reflektif Ibu Bapak. Nanti harus melakukan evaluasi diri, melakukan refleksi, supaya ketika para guru setelah melakukan pembelajaran bisa mengetahui kekurangan atau kelebihan ketika dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu yang kedua Ibu Bapak, ini pun para guru pun tadi Ibu Bapak, selain gurunya yang reflektif, kolaborasi, gemar berbagi Ibu Bapak ya, seperti saat ini kita sedang saat ini. Lalu yang kedua, kita sama-sama para guru pun harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Ibu Bapak. Tentunya nanti diharapkan ketika kita mengajar di kelas, murid kita lah yang lebih aktif, dan kita guru berperan sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi anak didik kita supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Inilah Ibu Bapak, dan tak kalah penting setelah gurunya itu reflektif, pembelajarannya pun berpusat pada murid. Ini yang ketiga Ibu Bapak yang tak kalah penting juga. Di sekolahnya tersebut harus terwujud iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Ini kita harus mewujudkan sekolah-sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak didik kita, supaya anak didik kita itu merasa betah, merasa nyaman untuk berdiam diri di sekolah. Sehingga ya mudah-mudahan ya bisa menciptakan itu ya anak didik itu sampai mau nginep di sekolah karena saking betahnya. Itu bagus sekali tuh kalau bisa seperti itu. Ini Ibu Bapak, ini Ibu Bapak yang di bawah nih.
di bawah ada kepemimpinan untuk memperbaiki layanan berkelanjutan. Nah, disinilah Ibu Bapak tugasnya sebagai pemimpin di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah ini mendukung, mendorong, memfasilitasi pendidik maupun peserta didik supaya bisa mewujudkan regulasi ataupun dukungan terhadap aktivitas pembelajaran. Dan inilah Ibu Bapak yang diharapkan. Jika kepala sekolah hanya sudah mendukung, memfasilitasi, lalu pendidiknya reflektif, pembelajarannya berpusat pada murid, lalu di iklim sekolahnya itu sudah aman, nyaman, dan menyenangkan Ibu Bapak ya bagi anak didiknya. Nah, makanya tentunya tadi tujuan supaya anak didik kita memiliki kompetensi dan karakter yang kuat. Nah, itulah yang diharapkan Ibu Bapak ya. Nah, ini Ibu Bapak, oleh karena itu Ibu Bapak, supaya kita bisa mewujudkannya Ibu Bapak. Nah, inilah Ibu Bapak ada 5 indikator terjadinya transformasi pendidikan. Bagaimana tentunya nanti di satuan pendidikan harus sama-sama saling mendukung satu sama lainnya. Nah, ini yang pertama Ibu Bapak. Nanti yang pertama satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Nah, jadi ini diharapkan nanti di satuan pendidikan itu betul-betul diadakan program, difasilitasi sesuai dengan minat bakat muridnya Ibu Bapak ya. Nah, sehingga tentunya tadi anak didik kita bisa tumbuh dan berkembang, memiliki kompetensi dan juga karakter yang kuat. Lalu yang kedua Ibu Bapak, nah ini Ibu Bapak yang tak kalah penting juga, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali. Nah, ini bagaimana tentunya nanti di satuan pendidikan para guru maupun kepala sekolah bisa menjalin kolaborasi dengan orang tua. Nah, karena orang tua ini sebagai mitra gitu ya, sebagai mitra supaya apa Ibu Bapak? Supaya proses pendidikan di sekolah itu bisa berlanjut sampai nanti di rumah. Sehingga tentunya ini kan menjadi berkesinambungan apa yang diterapkan di sekolah. Juga diharapkan juga bisa diterapkan di rumah, atau pembiasaan ataupun kegiatan yang sudah baik di rumah yang orang tua berikan kepada anak didiknya itu pun bisa dibiasakan juga nanti ketika di sekolah. Nah, itu Ibu Bapak ya. Nah, yang kedua, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali. Lalu Ibu Bapak, nah ini yang ketiga Ibu Bapak. Nah, ini diharapkan di satuan pendidikan pun ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak jika kita perhatikan ini kan sesuai gitu kan ya dengan program menteri yang baru Ibu Bapak ya. Nah, yaitu bagaimana mewujudkan pembelajaran yang mindful learning Ibu Bapak ya. Yang joyful learning juga, yang bermakna, yang menyenangkan bagi anak didik. Nah, inilah Ibu Bapak bukti bahwa tentunya di satuan pendidikan pun harus dapat mewujudkan hal itu. Nah, lalu Ibu Bapak yang keempat, nanti di satuan pendidikan pun Ibu Bapak, nah ini Ibu Bapak bersama-sama mengembangkan budaya untuk refleksi berbasis data Ibu Bapak. Nah, ini refleksi berbasis data ini Ibu Bapak diambil di rapor pendidikan. Jadi nanti diharapkan kepala sekolah maupun guru beserta orang tua juga jika diperlukan, nah itu sama-sama berkolaborasi melakukan refleksi berbasis data. Dan ini dari refleksi ini diidentifikasi, direfleksi, lalu dibenahi, dituangkan ke dalam program-program yang nanti tentunya dapat dituangkan ke dalam ARKAS. Nah, sehingga tujuannya tadi Ibu Bapak bisa meningkatkan kompetensi dan karakter di satuan pendidikan. Nah, inilah Ibu Bapak yang tak kalah penting yang kelima Ibu Bapak ya. Nah, ini kompetensi pondasi ya, kompetensi dasar yang harus dimiliki anak di abad 21, yaitu literasi, numerasi, dan karakter Ibu Bapak. Sehingga nanti diharapkan Ibu Bapak di satuan pendidikan Ibu Bapak bisa lebih banyak memperkuat program-program yang dapat meningkatkan kecakapan literasi, numerasi, maupun karakter Ibu Bapak. Nah, sehingga Ibu Bapak dengan hal seperti ini, jika di satuan pendidikan ini minimal melaksanakan 5 indikator transformasi di satuan pendidikan, nah nanti hasilnya Ibu Bapak apa? Tadi hasilnya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mana anak didik kita memiliki kompetensi dan juga karakter yang kuat Ibu Bapak.
Nah, inilah Ibu Bapak tantangan bagi kita semuanya Ibu Bapak. Nah, ini yang terakhir Ibu Bapak nih, tantangan kita bagi kita semuanya supaya kita bisa khususnya menguatkan pendidikan karakter. Nah, inilah tentunya harus terjalin kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khususnya kita para pendidik di sekolah. Nah, makanya kita nanti di pendidik di sekolah, apa yang perlu kita rencanakan, apa yang perlu kita tingkatkan, kemampuan apa yang perlu kita tingkatkan, nah, supaya tadi Ibu Bapak, cara mengajar kita, program-program yang kita ajukan, tentunya itu dapat menunjang perkembangan karakter peserta didik, baik itu di kelas, di luar kelas, maupun di dalam satuan pendidikan Ibu Bapak ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak, nah ini merupakan gerbang pembuka Ibu Bapak ya. Nah, bagaimana tentunya untuk meningkatkan karakter. Nah, itu tentunya kan perlu pengembangan profesional guru Ibu Bapak, dan salah satunya yaitu dengan bimbingan dan konseling Ibu Bapak. Nah, nanti alhamdulillah sudah ada Bu Ella. Bu Ella sudah ada Bu Ella? Nah, nanti sudah ada Bu Ella. Nah, Siap. alhamdulillah Bu Ella sudah ada. Nah, nanti Bu Ella akan membahas kupas tuntas Ibu Bapak ya. Nah, bagaimana tentunya bimbingan konseling itu bisa diterapkan oleh para guru, yang mana tentunya tadi tujuannya Ibu Bapak fokus pada kajian kita hari ini dapat menerapkan karakter bagi peserta didik Ibu Bapak. Nah, sehingga mudah-mudahan Ibu Bapak ya, kita berdoa anak didik kita bisa menjadi anak didik yang good karakter, good kompetensi Ibu Bapak ya. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Untuk selanjutnya nanti akan dikupas tuntas mengenai teknis bagaimana bimbingan konseling yang karakter. Ini tentunya akan disampaikan oleh sebelum ke Bella, mungkin saya sampaikan dulu ke Bu Winda ya. Bu Winda, terima kasih Bu Winda atas waktunya. Siap. Ya. Silakan Bu Winda. Terima kasih Pak Trisna yang telah memberikan teori materinya ya. Sebenarnya miris juga ya Pak Tris tadi melihat permasalahan yang tadi ditayangkan, kemudian membaca chat dari guru-guru gitu. Ternyata sekarang tuh tugas guru tuh sangat sulit ya, karena memang penurunan karakter peserta didik semakin hari semakin menurun kemungkinan ya. Baik, mudah-mudahan ada solusinya. Kita dengarkan pada materi berikutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Ella Nurlaila Sari, yaitu mengenai teknis bimbingan konseling. Mangga Ibu Ella Nurlaila Sari, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyapa semuanya, Bapak Ibu guru, rekan-rekan, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas semuanya yang saya hormati. Sedikit tadi ya, kupas tuntas ya. Kalau untuk kupas tuntas mungkin melihat waktu juga itu mungkin tidak akan sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Intinya begini ya Bapak Ibu, di bimbingan konseling ini saya izin share screen ya sebentar. Kita akan membahas apa sih yang harus dilakukan guru gitu ya dalam jangka waktu dekat untuk dalam bimbingan konseling ini gitu. Apalagi yang harus dilakukan, before-nya seperti apa, sebelumnya kita sebagai guru tuh apakah belum melaksanakan, apakah sudah gitu ya. Ini intinya berarti sharing pengalaman saya sendiri gitu ya, sebelum mendapatkan pelatihan bimbingan konseling ini dan sesudahnya itu seperti apa gitu. Ini lebih ke sharing saja ya Bapak Ibu. Sebentar. Share.
Sebentar, sebenarnya masih proses ya. Jadi sedikit ini ya, yang mungkin pada pertemuan bertatap maya ini saya akan terapkan metode backward design saja ya. Jadi minimal Bapak Ibu tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika nanti di sekolah dalam mengimplementasikan BK ini. Bisa ya. Mohon maaf Bu Ella, sepertinya suaranya kurang jelas Bu. Menghilang. Jelas? Ya. Cek. Oke. Ini layarnya udah ada belum ya? Udah ada Bu. Sudah ada Bu. Oke, tapi ini suaranya udah mulai jelas Bu? Jadi ada ininya, ada echo-nya gitu Bu. Ada yang Oh mengikuti. iya, tapi saya pakai dua device Bu. Oh, oke. Karena biasanya emang error kalau satu. Tapi sekarang gimana nih? Sudah jelas Bu. Udah mulai berkurang ya? Ya, coba. Baik Bapak Ibu, untuk bimbingan konseling di sekolah dasar, apa sih ya sebenarnya yang tergambar di benak Bapak Ibu mengenai bimbingan konseling? Kok bimbingan konseling adanya di sekolah dasar gitu? Itu juga sebenarnya yang tanda tanya besar yang di pikiran saya, kenapa bimbingan konseling adanya di sekolah dasar. Tadi sebenarnya sudah diulas oleh Bapak Pengawas Haji Atip mengenai tugas perkembangan. Nah, itu adalah kata kunci yang akan kita jadikan. Apa sih tugas perkembangan itu? Gitu ya. Apa sih tugas perkembangan ada di sekolah dasar? Memang sih identiknya ya, Bapak Ibu, BK ini gitu ya, adanya kan di jenjang SMP, karena mereka kan kalau di jenjang SMP itu sudah ada gitu ya, sudah ada guru BK-nya tersendiri. Guru BK-nya tersendiri di jenjang SMA juga. Nah, bagaimana di sekolah dasar? Pak, kita ya. Di sekolah dasar ini, Bapak Ibu ya, guru kelas. Nah, ini ada ya Permendikbud nomor 111 tahun 2024. Nah, ini saya langsung ke kuncinya saja. Layanan BK pada setahun pendidikan ini khusus di SD itu dilakukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran. Jadi semakin banyak tanggung jawab kita sebagai guru gitu ya kepada anak gitu ya Bapak Ibu. Nah, lantas selama ini bagaimana before-nya nih? Ini sebenarnya sering yang saya rasakan sendiri ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi saya mendengar juga dari Bapak Ketua K3S mengenai BP. Nah itu ya BP. Terus mengenai, ada yang tahu Bapak Ibu mengenai psikoedukatif juga gitu ya. Kalau tidak salah itu ketika kita supervisi itu kan harus ada ya psikoedukatif di administrasi pembelajaran kita yang sudah diimplementasikan di kelas. Nah, lantas apa bedanya? Nah, sebelum kita kupas tuntas, sebenarnya teknis bimbingan konseling ini, Bapak Ibu, yang saya pelajari itu ada 3 ya. Yang pertama adalah asesmen. Nah, ini mungkin kata-kata asesmen ini udah tidak asing lagi ya.
kemarin di kurikulum Merdeka sekarang mungkin masih apa ya, sekarang kan sebenarnya masih berlaku, tapi kita fokusnya yang saya amati itu asesmen itu para guru fokusnya itu ke penilaian. Sebenarnya Bapak Ibu, asesmen adalah proses pengumpulan data. Jadi kita mengumpulkan data, tahu di mana sejauh mana kemampuan peserta didik. Jadi startnya tuh dari mana gitu kan. Kemampuan setiap anak itu kan pasti berbeda-beda. Nah, nanti akan bahas itu garis besarnya. Yang keduanya adalah komunikasi efektif. Bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Sebenarnya di dalam pemaparan Bapak Ibu banyak sekali ya komunikasi efektif. Mungkin nanti saya akan sharing yang apa ya, yang saya lakukan di kelas ataupun di sekolah. Bagaimana komunikasi efektif itu gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiganya ya pendampingan, Bapak Ibu, pendampingan bimbingan konseling ini seperti apa, itu 3 kata kuncinya. Kalau itu dijelaskan satu-satu mungkin tidak akan, tapi kita coba saja ya Bapak Ibu. Nah, selama ini bagaimana yang telah miskonsepsi dalam bimbingan konseling itu yang terjadi di sekarang di kita. Jadi bimbingan konseling itu seperti psikoedukatif juga, bukan ini ya. Jadi bimbingan konseling yang terjadi di sekolah, bukan di sekolah, di kita itu, kenapa masih banyak anak yang masih melakukan kekerasan tadi seperti yang Bapak Ibu sebutkan? Karena kita hanya berfokus pada korban dan pelaku saja dan penyelesaian masalah. Otomatis kan ketika ada suatu kejadian nih, pasti ada korban, ada pelaku. Kita sebagai guru pasti kan menindaklanjutinya gitu ya, menindaklanjuti kejadian yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya bimbingan konseling ini sesuai juga dengan program dengan Menteri ke Bapak Menteri yang baru, diharapkan bimbingan konseling ini upayanya itu secara global, karena ternyata bukan hanya korban dan pelaku saja. Yang pelaku ini dia juga sebenarnya adalah korban-korban dari lingkungannya. Nah, sebelum ke sana, silakan Bapak Ibu tulis di chat box ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, bimbingan konseling hanya untuk siswa yang bermasalah. Kalau setuju Bapak Ibu ketikkan 1, kalau tidak Bapak Ibu ketikkan 2, atau ada yang mau berbagi, mangga. Oke, silakan di kolom chat Bapak Ibu. 2, oke. Saya tunggu yang lainnya. Oke, 2 ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Berarti ini ya, pola pikirnya, paradigmanya udah mulai inilah. Udah sama gitu ya, udah sama. Terus yang kedua Bapak Ibu coba. Bimbingan konseling hanya dilakukan secara individual. Jadi ini fokus pada pelaku dan korban saja. Coba Bapak Ibu. Yang keduanya, kita beri jeda dulu, nomor 2, coba. Yang keduanya, bimbingan konseling hanya dilakukan secara individual. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ini masih nomor 2, apakah untuk nomor 1? Bu, ini saya suaranya delay gak ya? Enggak Bu, sudah jelas. Udah ya. Sekarang yang kedua ya, saya ini ada yang 1 juga. Ini untuk pertanyaan kedua dimulai dari Ibu Siti Sadiah ya, coba di bawahnya untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu bagaimana nih pendapatnya? Yang sudah mengetikkan jawabannya boleh mengetikkan lagi ya. Bimbingan konseling hanya dilakukan secara individual. Berarti ada yang setuju, tidak apa-apa. Oke. Yang keduanya ya, Bapak Ibu.
Atau boleh kasih tanda nih 2.2 atau 2.1 biar gak tidak. Bimbingan konseling hanya dilakukan secara individual. Setuju atau tidak? Oke, masih berjalan. Terima kasih. Oke, masih. Oke. 2 ya? Tidak. Sekarang yang pertanyaan ketiganya Bapak Ibu, kalau boleh dipakai nomor ya, 3.1 atau 3.2. Bimbingan konseling hanya dilakukan oleh guru BK. Oke, pertanyaan nomor 3. Oke, nah 3.2. Betul. Wah, alhamdulillah ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, titik 2 berarti ini saya udah memastikan bahwa paradigma kita sama ya Bapak Ibu ya. Jadi betul sekali bimbingan konseling itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah. Jadi kita dituntut untuk itu. Jadi untuk semua. Jadi kita bukan hanya fokus pada korban dan pelaku saja. Kita harus berupaya melakukan stimulan-stimulan pada semua siswa kita di kelas seperti itu. Jadi yang ketiganya juga bimbingan konseling bukan hanya dilakukan oleh guru BK, betul sekali ya Bapak Ibu, karena di bimbingan konseling sekarang tuh guru SD dituntut juga gitu ya sebagai guru kelas. Saya langsung saja Bapak Ibu ya. Nah ini teknisnya gimana sih yang dilakukan di kelas kita tuh? Itu harus apa? Alat tempur apa yang kita harus buat untuk melaksanakan kegiatan ini? Gitu. Apakah instrumen yang baru? Iya, instrumen yang baru iya Bapak Ibu. Apakah terpisah dari RPP atau modul ajar? Bisa terintegrasi ya Bapak Ibu. Nah nih kata kuncinya asesmen nih Bapak Ibu ya. Asesmen itu adalah proses yang sistematis. Jadi berbasis data Bapak Ibu. Jadi karena kalau berbasis data kita tuh bisa mengukur meskipun ini apa ya kualitatif gitu ya karakter anak. Nah diupayakan kita berbasis data. Di mana kita mendapatkan datanya? Itu dari asesmennya. Ya. Dari asesmen nanti saya ini ya perlihatkan contoh yang sudah kami buat gitu waktu pelatihan di Bandung. Nah ini itu asesmennya, kita langsung saja karena waktunya tuh udah mulai 12:30 juga. Nah itu kata kuncinya. Yang kedua, ini tugas perkembangan ya. Tugas perkembangan sebenarnya kalau di sini kan menurut Kartadinata tahun 2022 tahun 2002 yang saya dapatkan. Nah, tugas perkembangan SD ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ambil menurut siapapun. Nah, kemarin yang saya temukan dengan rekan-rekan itu karena bahasanya tuh mudah dicerna itu menurut Hafigurs, tapi ini juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tugas perkembangan ini boleh mengambil menurut siapapun. Yang penting Bapak Ibu tahu sumbernya dari mana gitu ya. Tugas perkembangan ini. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi patokan kita dalam bimbingan konseling ini. Saya ini aja langsung. Oke. Yang ketiganya komunikasi efektif ya. Nah ini keterampilan komunikasi efektif. Ini sebagai guru kita harus dituntut dapat berkomunikasi secara efektif. Bagaimana sih komunikasi secara efektif itu? Nah, kita harus mengenal dulu nih gaya
gaya komunikasi kita sendiri nih kepada anak, nah, ataupun kepada lingkungan sekitar nih. Ada yang namanya pasif, agresif, asertif nih Bapak Ibu. Kalau pasif itu kita nih beradanya di posisi mana nih komunikasinya gitu. Tidak nyaman mengekspresikan perasaan atau kebutuhan, sering banyak rasa takut Bapak Ibu, karena dapat menyebabkan kesalahpahaman ya, kemarahan ataupun kebencian, kurang kontak mata atau postur yang kurang baik, sulit berkata tidak enakan gitu ya. Kalau pasif cenderung selalu mengikuti. Yang kedua agresif, mengutamakan perasaan dan kebutuhan, bermusuhan, cenderung berbicara keras dengan nada menuntut atau menyalahkan. Nah, ini mengabaikan atau menghina kebutuhan dan perasaan orang lain, tidak mendengarkan orang lain. Jadi ini lebih dominan, ya, lebih dominan. Kalau yang gaya komunikasi agresif ini. Yang ketiganya adalah asertif, mengekspresikan perasaan atau kebutuhan dengan baik, menyimakkan hak diri dan orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Ini bagaimana sih implementasinya di lapangan? Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Ini komunikasi dengan peserta didik sesuai teori ya Bapak Ibu. Memberikan kesempatan, terima apa adanya, ekspresi, emosi, pikir, validasi apa yang mereka sampaikan, tidak menghakimi, kita bisa dipercaya. Nah ini nih Bapak Ibu ya, dari sekian banyaknya komunikasi efektif ini yang saya pelajari hanya satu Bapak Ibu ya, hanya satu, yaitu I statement. Jadi ini sebenarnya komunikasi kita kan dalam sehari-hari juga kita kan udah berkomunikasi dengan anak nih. Apa sih? Apakah komunikasi kita udah benar gitu? Apakah komunikasi kita ada yang perlu diperbaiki? Nah itu kembali lagi ke tadi ya, kata narasumber yang pertama itu Pak Krisna, kita tuh harus reflektif. Betul, apa sih reflektif? Reflektif jadi merenungkan gitu, apa sih yang sudah baik dari kita sendiri, apa sih yang perlu ditingkatkan gitu, meminta umpan balik dari rekan ataupun dari anak. Seperti itu. I statement apa sih? Kumaha I statement teh gitunya. Nah, ini kontak mata yang baik, kedah kontak mata kami sareng urang kalih teh gitu ya. Sampaikan dengan percaya diri, belajar berkata tidak, latihan apa yang ingin kita sampaikan, kendalikan emosi, diam dulu sejenak. Ini sebenarnya ini teori-teori yang ini nih yang saya ini contohnya nih. I statement itu jadi lebih ke diri kita sendiri Bapak Ibu ketika kita menegur seorang anak. Nah ini contohnya kalau you message nih, kamu selalu mengganggu saat saya belajar, kamu membuat saya marah. Nah kalau misalkan kita menegur anak seperti itu, nah itu jadi cenderung perilaku anak tuh fokusnya ke kamunya, ke anaknya. Nah gitu nih. Karena you message itu cenderung menyalahkan orang lain, memicu perasaan defensif atau konflik, terus kurang efektif dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Nah, harus diganti dengan I message. Itu lebih fokus pada perasaan dan kebutuhan diri sendiri, mengurangi kemungkinan konflik, mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Nah, gimana contohnya? Jadi diganti, bukan kamu ya, kamu selalu mengganggu saat saya belajar, kamu membuat saya marah, tapi bukan fokus ke kamunya, tapi saya merasa kesal ketika kamu berbicara kasar atau berbicara ngobrol di belakang gitu saat belajar, karena itu membuat saya sulit berkonsentrasi. Jadi bukan siswanya langsung ditunjuk menyalahkan, memang itu salah. Itu adalah salah satu teknik komunikasi efektif. Itu secara sekilas saja, karena melihat waktu juga udah 12:30. Saya mau membagikan ini nih, modul ajar yang saya buat dan asesmen ya Bapak Ibu. Contoh, saya stop sharing dulu. Asesmen tuh seperti apa sih gitu ya. Saya stop sharing dulu untuk yang teori ini. Saya mau sharing yang modul ajar yang dibuat, berikut asesmen dan integrasi bimbingan konselingnya.
Sebentar ya. Jadi asesmen ini Bapak Ibu ada asesmen tujuan pembelajaran yaitu yang KKTP. Ada asesmen bimbingan konseling. Asesmen bimbingan konseling apa? Sebenarnya untuk sampai ke modul ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Nah, karena ini waktunya mepet juga gitu ya. Tidak akan ini, jadi minimal Bapak Ibu tahu gitu apa sih perbedaannya sebelum adanya bimbingan konseling dan setelah adanya integrasi ini gitu ya, seperti itu. Jadi kita diharapkan menyiapkan alat tempurnya untuk mengimplementasikan bimbingan konseling di kelas ini. Sebentar ya, saya share screen. Oke, nah ini nih modul ajar. Oke. Ini yang saya buat ya. Apakah sudah ada, Bu? Ini sebenarnya modul hampir sama dengan modul-modul yang Bapak Ibu buat. Apa sih yang menjadi perbedaannya? Ini nih ya. Ini adalah poin-poin minimal Bapak Ibu ya yang saya buat. Poin-poin minimal asesmen. Kalau ini adalah asesmen tujuan pembelajaran. Ya, bukan asesmen dari BK-nya. Asesmen karena tujuan pembelajaran di sini yang saya buat adalah melakukan operasi penjumlahan 1 sampai 20. Ini asesmennya secara lisan. Asesmen jadi melihat kesiapan belajar dulu siswa sejauh mana gitu ya. Nah, ini kegiatan pendahuluan. Nah, ini apa sih bedanya dengan yang modul ajar yang dibuat ini Bapak Ibu ya? Karena sebelum ke tahap membuat modul ajar ini ada tahapan dulu tugas perkembangan mana sih yang yang akan dibuat oleh saya sendiri. Nah, ini apakah terlihat ya? Ini di layarnya enggak? Jadi tugas perkembangan dari modul ajar yang saya buat ini adalah menilai kolaborasi atau belajar bergaul dengan teman kelompoknya. Nah, bimbingan konseling itu tugas perkembangan yang bagian kolaborasinya. Bagaimana anak-anak dapat bekerja sama dengan temannya. Sebenarnya apa ya? Ini yang menjadi perbedaan dari sebelumnya. Ada cerita dulu ini karena ini kelas 1 ya Bapak Ibu. Jadi kita bercerita dulu tentang pentingnya bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cerita Sapu Lidi. Dari mana cerita ini kita buat? Karena waktu itu ketika saya buat modul ini Bapak Ibu ya, kan fokusnya ke tugas perkembangan sejauh mana anak-anak dapat bekerja sama di kelas gitu. Yang menjadi indikatornya apa saja. Nah, itu dibuat asesmennya. Asesmennya yang mana? Nah, ini bentar ya. Nah, ini nih contohnya nih. Asesmen kemampuan bekerja sama sebenarnya ini Bapak Ibu. Ini untuk kelas 1. Karena ini untuk kelas 1 berarti diharapkan banyak gambar-gambar, terus kan ada yang belum bisa membaca juga. Jadi kita buat ini sebanyak 6 pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kamu suka membantu teman saat mengerjakan tugas bersama? Berarti kalau suka membantu, yang poin yang ini ya, yang emojinya lagi tersenyum.
Ini saya jelaskan ke anak-anak itu sering kalau yang senyum. Kalau yang di tengah berarti kadang-kadang. Kalau yang terakhir itu tidak pernah. Ini diberikan ke siapa? Ke anak-anak, Bapak Ibu. Memang ketika membuat asesmen ini muncullah pertanyaan gimana keobjektivitasan hasil dari data yang akan didapat gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan sebagai penilaian antar teman, Bapak Ibu ya, pertanyaannya. Nah, ini karena ini mengukur kemampuan bekerja samanya. Nih, apakah kamu suka membantu teman saat mengerjakan tugas bersama? Apakah kamu mendengarkan teman ketika mereka berbicara dalam kelompok? Jadi ini tidak hanya ke siswa secara pribadi saja, bisa diberikan juga kepada temannya. Jadi penilaian antar teman. Apakah kamu berbagi alat tulis atau mainan dengan teman saat bekerja sama? Apakah kamu ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok? Ini dibuatnya dari mana? Ya, berdasarkan indikator tugas perkembangan yang bekerja sama, Bapak Ibu. Kelas 1 ya, apakah kamu berbicara dengan baik kepada teman saat bermain atau belajar bersama? Karena kalau ketika diberikan langsung kepada siswanya, ini biasanya anak tuh ada emang yang dibagus-bagusin gitu ya, ada yang memang tidak pernah. Nah, itu bisa di objektivitasnya tuh melakukan penilaian antar temannya, Bapak Ibu. Apakah kamu mau bekerja bersama teman yang berbeda setiap kali ada tugas kelompok? Itu kan biasanya kalau sesama teman tuh tahu gitu ya, merasakan kebaikan anaknya. Ini adalah asesmen bimbingan konseling. Kapan harus dilakukan asesmen ini? Ini baiknya di awal semester, Bapak Ibu ya. Jadi kita menghimpun data dulu, apa sih yang menjadi prioritas yang ingin diimplementasikan di kelas kita atau di sekolah kita, Bapak Ibu. Diambil dari mana? Diambil dari tugas perkembangan yang 10 tadi kita pilih. Nah, ini misalkan di sekolah kita tuh seueur anu pasea wae. Nah, kemungkinan kan kerjasamanya tuh mereka tuh tidak rasa saling membutuhkan, rasa empati kepada temannya belum muncul gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini memang harus didiskusikan di sekolahnya masing-masing. Nah, ini rubriknya Bapak Ibu jadi dibuat karena di atas itu ada 6 pertanyaan, maka rubriknya pun ada 6, Bapak Ibu. Nah, ini selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah, atau jarang. Nah, dari asesmen itu bagaimana menuangkan ke datanya? Nah, ini Bapak Ibu kriteria penilaiannya. Ketika anak ada posisi 6 sampai 9, berarti siswa membutuhkan lebih banyak bimbingan dalam bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau skornya 10 sampai 14, siswa menunjukkan kemampuan bekerja sama yang cukup baik, namun masih memerlukan pembinaan pada beberapa aspek. Yang paling atas itu adalah skor 15 sampai 18. Itu berarti kemampuan bekerja sama sangat baik, selalu aktif, positif dalam kegiatan kelompok. Ini contoh asesmen bimbingan konseling. Jadi apa sih yang harus dibuat? Ya ini Bapak Ibu. Jadi asesmen bimbingan konseling ini Bapak Ibu memang harus buat sesuai dengan tugas perkembangan yang akan diprioritaskan di tiap sekolah. Apakah indikatornya tiap sekolah sama? Tentunya akan berbeda Bapak Ibu, sesuai dengan hasil kesepakatan guru-guru ataupun dengan pimpinan yang ada di sekolah. Intinya dari bimbingan konseling ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tuh mengintegrasikan materi-materi
tugas perkembangan, poin-poin tugas perkembangan itu di dalam pembelajaran sehari-hari. Ada bercerita, kalau ini kan fokusnya ke bercerita untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan rasa empati mereka ketika bekerja sama dengan temannya. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Apakah sama dengan asesmen tujuan pembelajaran? Tentunya berbeda. Kalau asesmen tujuan pembelajaran kan itu sesuai dengan CP atau ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sesuai fasenya masing-masing. Jadi kalau BK ini bisa secara keseluruhan per sekolah, Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kita lihat tugas perkembangan ya, biar tidak pusing yang menjadi patokan ketika kita membuat asesmen ini dari mana itu. Sebentar saya lihat lagi ya. Sebentar ya. Sebenarnya ini kalau dikupas tuntas memang tidak akan, karena saya juga masih terus belajar ya Bapak Ibu, mencoba mengimplementasikan apa yang didapat gitu ya ketika pelatihan. Seperti itu. Saya share screen kembali mengenai tugas perkembangan. Sebentar ya. Atau nanti saya share saja ya mengenai materi tugas perkembangannya, Ibu moderator, atau Siap. Iya, di-share aja, di-share. Bisa. Boleh, Bu. Oke. Ini soalnya sepertinya Ya, waktunya hanya tinggal 2 menit lagi. siap Bu. Oke. Lanjut, Bu. Masih ada waktu 2 menit. Mana ya? Nanti sekitar pukul 12.50 ada sesi tanya jawab. Mungkin bisa disiapkan dari sekarang untuk Bapak Ibu, silakan. Untuk Bu Ella masih ada waktu, silakan. Siap Bu. Nah, sebelum ke tugas perkembangan, Bapak Ibu ya, sebelum ke tugas perkembangan, ini adalah karakteristik peserta didik. Jadi ini yang harus di poin-poin kalau tugas perkembangan yang saya rasa tuh apa ya, panjang-panjang gitu ya, biar mudah diingat nih. Ini nih karakteristik peserta didik pada sekolah dasar yang harus sebagai acuan juga untuk mengimplementasikan bimbingan konseling di sekolah. Ini aspek fisik motorik, aspek kognitif, sosial emosi, dan moral dan religius gitu ya. Sejauh ini apakah kita itu ya sebagai guru, yang saya rasakan juga hanya fokusnya tuh mengembangkan kognitifnya Bapak Ibu. Nah, diharapkan dengan adanya bimbingan konseling ini, poin ke-6 ini seimbang. Makanya pemerintah kalau kemarin tuh ada transisi PAUD ke SD ya, terus ada P5, itu adalah upaya dari menyeimbangkan aspek-aspek ini Bapak Ibu, fisik motoriknya, sosial, emosi, moral, dan religiusnya gitu. Jadi bukan hanya fokus ke kognitifnya saja gitu.
tugas perkembangan. Bentar ya. Ya mungkin itu saja Bu ya, udah 12.50. Nanti ini filenya saya share saja. Ya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Ini saya serahkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ella atas pemaparan materinya. Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, walaupun sebenarnya mungkin Ibu Bapak masih penasaran ya. Semoga masih tetap terus penasaran agar kita bisa berlanjut di kesempatan yang lainnya. Baik, ada waktu sekitar 9 menit sebelum menutup kegiatan webinar kali ini. Barangkali silakan ada Bapak atau Ibu yang akan bertanya mengenai bimbingan konseling. Silakan. Bu, boleh saya? Mangga, silakan Pak Rijal. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Izin tanya Bu, bagaimana cara menerapkan bimbingan konseling melalui pendekatan pembelajaran abad 21 serta model pembelajaran apa yang paling cocok untuk dikaitkan dengan BK khususnya di SD pada karakteristik siswa pembelajaran pada abad 21. Terima kasih Bu. Baik, mungkin kita tampung untuk pertanyaan 2 dulu, nanti baru dijawab ya. Patris, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh, silakan. Ya, baik, 1 orang lagi dulu. Mangga, silakan. Silakan. Ya, Bu Gilang. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya sedikit ingin menanyakan bahwa modul ajar bimbingan modul integrasi BK di SD itu kan karena kita itu guru borongan ya, kalau istilahnya dulu itu kita ada buku buku penghubung ke orang tua gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya dengan yang pertama, apakah dengan cara seperti itu masih relevan, bisa dilakukan dengan berbagai kebutuhan dan tantangan zaman untuk guru dan siswa pada saat ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memastikan bahwa modul ajar yang kita buat itu masih relevan juga dengan perubahan dan kebutuhan atau tantangan siswa saat ini gitu. Karena memang tadi kan disinggung bahwa sosial emosional, kemudian apa tadi ya, lupa saya. Ada beberapa indikator yang dikatakan bahwa itu ada beberapa yang tidak bisa diukur gitu. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa modul ajar kita yang sudah kita buat itu masih relevan dengan kebutuhan dan tantangan siswa? Mungkin itu saja 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sementara saya batasi dulu 2 pertanyaan. Silahkan Bu Ella. Pertanyaan pertama dari Pak Rijal, yaitu penerapan bimbingan konseling dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 dan metode pembelajaran apa yang tepat. Silakan Bu Ella. Kalau untuk model pembelajaran sebenarnya Bapak ya, tadi Bapak ya yang bertanyakan. Ya, untuk model pembelajaran sebenarnya tidak terpaku harus model pembelajaran ininya, terutama untuk meningkatkan kemampuan abad 21 yang 4C itu ya, kolaborasi, ya, kreativitas, critical thinking, dan satu lagi komunikasi. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya sendiri, Bapak Ibu melatih fokus ke 4 hal yang tadi, ya, cari model pembelajaran yang sering anak-anak bekerja sama, karena di dunia ini kan anak itu kan di sekolah itu sebenarnya bukan hanya untuk ujian. Di sekolah itu mereka tuh untuk menyiapkan anak didik kita untuk kehidupan mereka yang nanti ke depan gitu ya, seperti itu. Sering berkolaborasi, jadi sering diskusi kelompok gitu ya. Kalau yang saya rasakan kreativitas ya, kita bagaimana
stimulasi anak-anak agar kreatif. Sebelum anak-anak kan kita juga, gurunya juga yang harus kreatif gitu. Harus gimana nih supaya pembelajaran itu tidak monoton gitu, seperti itu. Terus dalam memantik diskusi juga kan harus pandai-pandai mencari kontekstual dengan dunia mereka gitu. Kalau untuk model pembelajaran yang disarankan kalau dari kurikulum mereka ini kan project ya, karena memang di sana tuh project itu keempat kemampuan abad 21 ini emang sudah ada gitu, kolaborasinya, menganalisis masalah di lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya materi dari kurikulum ini harus selesai gitu ya, seperti itu, bukan hanya itu seperti itu. Terus kemarin ada sempat viral juga karena saya selalu mengikuti antara menjelaskan penjumlahan panjang dengan penjumlahan cara pendek, itu kan itu banyak miskonsepsi sebenarnya karena penjumlahan dengan cara panjang itu untuk anak yang bernalar kritisnya sudah baik, itu bagus ketika dia nanti mengerjakan satu soal yang dituntut untuk waktu yang cepat, itu bisa sebenarnya. Jadi ngapain milih jalan yang panjang kalau jalan yang dekat ada gitu. Tapi yang dekat juga sebenarnya itu bisa. Tapi kita tuh fokusnya kedah ke pami mah kedah ngotret lah pami murang kalih mah gitu. Jadi saya gitu. Untuk model pembelajaran sih yang saya amati di pemerintah sekarang itu kan project ya, Bu, yang disarankan gitu. Yang ketiganya Bu, reflektif tadi ya. Reflektif itu apa sih? Reflektif itu jadi kita apa sih yang sudah baik pada hari ini, metode hari ini, itu dikomunikasikan anak-anak apa sih yang pembelajaran ini yang menurut kamu yang paling kamu suka, itu antara anak, reflektif di diri sendiri, kita sebagai guru, itu seperti itu. Itu saja mungkin Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Patris bisa menambahkan? Ada yang mau ditambahkan sedikit? Silakan. Terima kasih Bu Wida. Saya sedikit menambahkan yang menjadi tantangan bagi kita semuanya, yaitu Ibu Bapak bagaimana kita mengintegrasikan gitu kan yang bimbingan konseling ke dalam pembelajaran. Padahal Ibu Bapak tentunya jika kita perhatikan juga dalam pembelajaran itu kan Ibu Bapak pembelajaran belajar. Nah, dari situlah kuncinya Ibu Bapak nanti Ibu Bapak, seperti Pak Rijal itu sangat penting sekali Ibu Bapak nanti diperhatikan Ibu Bapak setelah menentukan TP, menentukan asesmennya, lalu Ibu Bapak menentukan model pembelajaran. Nah, itu sangat penting sekali Ibu Bapak. Nah, karena tentu Ibu Bapak dari model tersebut nanti diintegrasikan dengan indikator atau tugas perkembangan anak yang sesuai dengan bimbingan dan konseling tadi. Nah, inilah yang harus diintegrasikan sebetulnya yang tadi yang disampaikan oleh Bu Ella gitu kan ya. Kadang jadi kita bingung bagaimanakah mengintegrasikan gitu kan ya BK ini ke dalam pembelajaran. Padahal tadi oleh Bu Ella juga sudah dijelaskan, sudah digambarkan dalam modul ajarnya. Misalkan TP-nya sudah tadi 1 sampai 20 dibentukkan asesmen sudah, lalu kan dibentukkan modelnya ya, misalkan setelah orientasi masalah, lalu yang kedua setelah dibentukkan organisasi pembelajaran. Nah, disitu bisa ditentukan dengan kelompok. Itu merupakan salah satu ada dua hal gitu ya, dua hal dalam artian kita menerapkan model pembelajaran PPL dengan berkelompok juga, dan disitu kita mengintegrasikan BK sebetulnya di dalam pembelajaran. Cuman yang jadi masalahnya nanti bagaimana kita buat rubriknya, rubrik yang buat pengetahuan, rubrik yang buat karakter yang untuk bimbingan tadi BK itu sendiri. Nah, ini yang jadi kendala sebetulnya, jadi berat nanti di sini. Dan tentunya nanti diharapkan Bapak tidak puas sehingga tentunya nanti kita bisa berdiskusi kembali dan lebih enaknya mungkin Bapak bisa secara tatap muka langsung mungkin ya, atau bisa bertanya secara langsung. Mungkin itu dari saya tambahannya. Siap. Baik, sebelum menutup ya, walaupun waktunya sebenarnya sudah habis, tapi ada pertanyaan terakhir ya
Dari Bu Gilang, yang pertama tentang buku penghubung dengan orang tua, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Yang kedua, bagaimana cara memastikan modul ajar itu masih relevan atau tidak? Silahkan, mau Bu Ella dulu atau Bu Ella dulu mungkin, silahkan. Bangga. Sejauh mana relevansi berarti ya modul ajar yang kita buat dengan keterukuran indikator dari tugas perkembangan. Kalau untuk mengatakan relevan atau tidak pun sebenarnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu ya, karena kita kembali gini aja Bapak Ibu ya, modul ajar itu kan sebenarnya bukan tujuan kita ya, sebagai alat untuk mempermudah kita dalam melaksanakan pembelajaran ya. Berarti yang tahu relevan atau tidaknya sebenarnya kita sendiri yang membuat modul itu gitu. Kembali ke materi yang tadi, yaitu tadi reflektif gitu ya. Memang reflektif ini walaupun misalkan kurikulumnya udah mau diganti gitu ya, ataupun masih tetap, itu memang harus selalu ada gitu. Kalau untuk relevansi itu sebagai guru terkadang ya saya juga menjadi pertanyaan yang besar gitu, apakah ini model ini udah sesuai gitu. Nah mungkin yang menjadi fokus biar tidak terdistraksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Ya fokus apa sih yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, karena itu juga sejalan dengan pengelolaan kinerja yang kita lakukan juga sebagai guru kan, itu pembelajaran itu diobservasi oleh kepala sekolah gitu ya, karena kita udah siapin sematang mungkin modul ajar, media, itu pasti akan ada saja kerandoman anak yang di luar dugaan, itu akan selalu ada gitu. Seperti itu mungkin dengan reflektif itu bisa menjadi terus kita memperbaiki, terus berproses, terus untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Seperti itu Bu. Silahkan. Siap. Patris mau menambahkan? Oke, baik. Terima kasih Patris. Sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan yang akan dilontarkan, tapi ternyata mohon maaf waktu telah habis ya. Kita memiliki keterbatasan waktu. Mudah-mudahan masih belum puas, masih penasaran. Semoga Patris dan Bu Ella, insya Allah ya, ini mah orangnya yang baik hati dan tidak sombong, akan selalu terbuka bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan materi ini ya Patris ya. Silakan nanti bisa silakan bisa lewat misalnya di chat atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalau memang masih penasaran dengan aplikasi, gimana sih aplikasinya, penerapannya dalam pembelajaran tentang bimbingan konseling ini. Mungkin sebelumnya saya tutup, mohon untuk di kameranya diaktifkan, kita foto bersama dulu mungkin. Silahkan. Sebelum pulang ya, hujan sudah mulai turun. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan ikut serta dalam kegiatan ini. Kita foto bersama dulu ya, sebelum saya tutup. Wah, Masya Allah ini, walaupun sudah
jam 1 ya, mungkin makan siang dan waktu sholatnya belum belum melaksanakan. Masih semangat ya Bapak Ibu. Sudah siap semuanya? Bu Winda, siap Bu Winda? Silahkan diminta bantuan untuk mengambil fotonya. Baik, siap. Senyum. Silahkan Bu. Senyum. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo. Oke, sekali lagi. Boleh pakai ini? Oke. Love. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang tidak pernah lelah untuk belajar, mencari informasi, mencari pengetahuan yang lebih lagi. Semoga kegiatan hari ini memiliki manfaat ya. Izinkan saya menutup kegiatan ini dengan sebuah pantun kembali. Kang guru pandai meloncat, memakai jas dan bunga aster. Ibu bapak guru yang hebat, siap membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter. Mantap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa.